Pemirsa, dari mancanegara puluhan ribu orang berkumpul di jembatan Galata di Turki. Aksi mereka mengibarkan bendera tersebut untuk menunjukkan dukungannya kepada Palestina. Puluhan ribu orang berkumpul di jembatan Galata yang ikonik di Istanbul untuk pawai solidaritas sebagai dukungan untuk Palestina. Acara ini diselenggarakan oleh Aliansi Kemanusiaan dan Platform Kehendak Nasional pada hari pertama tahun baru. Kerumunan orang melambaikan bendera Palestina dan Turki, serta sebuah spanduk besar bertuliskan "Keadilan untuk Gaza, Nurani untuk Dunia" dalam bahasa Inggris dan Turki. Pawai tersebut diikuti oleh lebih dari 400 organisasi sipil dengan slogan "Kami tidak akan menyerah, kami tidak akan tinggal diam, dan kami tidak akan melupakan Palestina." Sebelumnya, para peserta melaksanakan sholat subuh di masjid-masjid terkenal di Istanbul termasuk Hagia Sophia hingga melanjutkan aksi menuju jembatan Galata. Puluhan warga Suwaida berkumpul di sebuah lapangan dengan membawa foto anggota keluarga mereka. Aksi ini mereka lakukan untuk mengenang anggota keluarga yang menjadi korban dalam bentrokan beberapa waktu lalu. Puluhan warga dari Provinsi Suwaida di Suriah Selatan berkumpul pada hari Rabu di lapangan Al-Tursan untuk memperingati peristiwa mematikan beberapa waktu yang lalu. Suasana duka pun menyelimuti lapangan Al-Tursan seiring keluarga korban dan warga setempat membawa foto-foto orang yang tewas dan menyalakan lilin untuk mengenang mereka. Pada bulan Juli terjadi bentrokan antara suku Druze, suku Baduy, dan pasukan pemerintah. Bentrokan menyebabkan hampir 2.000 orang tewas sebelum sejumlah kesepakatan gencatan senjata tercapai. Pemerintah transisi Suriah berjanji untuk menyelidiki dan meminta pertanggungjawaban kepada pihak yang bertanggung jawab. Ahmad Al-Shara diangkat sebagai presiden transisi tahun lalu setelah pengambil alihan kekuasaan di negara itu pada Desember 2024 dan berjanji untuk membentuk pemerintahan inklusif. Namun serangan terhadap kelompok minoritas dilaporkan terjadi termasuk di Suwaida dan terhadap kaum Alawite di wilayah pesisir. Zohran Mamdani, wali kota New York, terpilih dilantik di stasiun kereta bawah tanah bekas balai kota yang bersejarah. Zohran Mamdani menjadi wali kota Muslim pertama di New York. Raise your right hand. Mamdani mengucapkan sumpah tidak lama setelah hitungan mundur tahun baru mencapai tengah malam. Upacara pengambilan sumpah dipimpin oleh Jaksa Agung New York, Letitia James. Mamdani meletakkan tangannya di atas Al-Quran. Kemudian, ia menandatangani buku registrasi resmi yang diserahkan oleh Panitera Kota New York. Mamdani diketahui sosialis demokrat dan wali kota Muslim pertama New York setelah memenangkan lebih dari 50% suara. Dengan berkampanye berisi janji-janji reformasi sosial, salah satunya yaitu perjalanan bus gratis, penitipan anak yang terjangkau, toko kelontong yang dikelola kota, dan wifi universal. Kemeriahan perayaan sambut tahun baru 2026 berlangsung di Times Square, New York, Amerika Serikat. Seremonial menjatuhkan bola kristal disambut gemuruh dan kegembiraan jutaan warga yang hadir di ikon kota New York. Sudah menjadi tradisi tahunan bagi hampir 1 juta orang yang berkumpul di Times Square, New York City, di mana setiap 31 Desember mereka menyaksikan jatuhnya bola tahun baru. Sementara lebih dari 1 miliar orang menonton secara langsung di televisi. Bola kristal yang merupakan simbol perayaan sejak tahun 1907 turun dari tiang bendera di puncak One Times Square dengan versi terbaru. Beberapa penampilan istimewa dari para selebritas seperti Chappell Roan, Charlie Puth, Anderson Cooper, dan Andy Cohen juga ikut melakukan hitung mundur dari Times Square.
Sementara di Washington DC, perayaan besar-besaran diwarnai dengan kembang api dan pertunjukan cahaya mengubah monumen Washington menjadi daya tarik tahun baru yang megah. Perayaan itu mencakup pertunjukan cahaya Freedom 250 yang dipentaskan sebagai bagian dari peringatan ulang tahun ke-250 Amerika Serikat yang akan datang pada tahun 2026. Menurut media setempat, pertunjukan cahaya itu dijadwalkan berlangsung selama 5 malam. Di Australia, perayaan Tahun Baru berlangsung meriah. Pesta kembang api mewarnai tengah malam saat detik-detik pergantian tahun. Semarak malam pergantian tahun digelar di berbagai wilayah di Australia. Mulai dari Sydney, Melbourne, Canberra, Adelaide, Brisbane, Darwin, hingga Hobart. Khusus di Sydney, pesta kembang api di-highlight 2 sesi, yakni pada pukul 9 malam waktu setempat, serta pada pukul 00 seiring detik-detik pergantian tahun. Perayaan malam pergantian tahun juga dipusatkan di Hobart dengan mengusung tema Taste of Summer. Selain beragam kuliner, warga dan wisatawan juga dihibur dengan pagelaran musik serta pesta kembang api selama 8 menit di Sungai Derwent. Namun perayaan Tahun Baru kali ini mendapat pengawalan ketat pihak keamanan. Secara rutin, sekitar 2.500 personel polisi menggelar patroli sejak beberapa hari sebelum perayaan Tahun Baru hingga puncak pergantian tahun. Langkah tersebut ditempuh pasca penembakan massal di Bondi Beach 14 Desember lalu yang menewaskan 15 orang. Pemerintah Australia dan pejabat Sydney memprediksi lebih dari 1 juta orang merayakan pergantian tahun di sejumlah pusat keramaian di Sydney. Pemerintah Hong Kong menyambut Tahun Baru 2026 tanpa dihiasi kembang api. Acara pergantian tahun diubah menjadi pertunjukan cahaya dan musik sebagai bentuk penghormatan setelah terjadinya kebakaran dahsyat November lalu. Menyambut pergantian tahun, otoritas pariwisata Hong Kong menggelar pertunjukan musik di kawasan sentral, distrik bisnis yang juga menaungi pusat hiburan malam di Lan Kwai Fong. Acara tersebut menampilkan duo terkenal internasional, Air Supply bersama sejumlah penyanyi lokal lainnya. Sebuah marching band terlihat menghibur kerumunan besar sebelum gedung-gedung di sekitar menampilkan pertunjukan cahaya. Pertunjukan ini dirancang untuk berbagi berkah dengan penonton di lokasi dan di seluruh dunia saat kota ini menyambut Tahun Baru 2026. Detik-detik pergantian tahun, 8 bangunan ikonik di pusat kota berubah menjadi jam hitung mundur raksasa. Menampilkan pertunjukan cahaya berdurasi sekitar 3 menit dengan tema Harapan Baru, Awal Baru. Hong Kong membatalkan pertunjukan kembang api tradisional malam Tahun Baru di atas Victoria Harbour. Keputusan ini diambil menyusul kebakaran besar pada November lalu yang menewaskan sedikitnya 161 orang. Pemirsa, jika biasanya dirayakan dengan pesta kembang api, di Kolombia Tahun Baru dirayakan dengan membakar sebuah boneka kardus yang mencerminkan tokoh yang dianggap kontroversial. Bukan sebagai ujaran kebencian, tradisi ini merupakan bentuk refleksi. Kolombia menutup tahun 2025 dengan tradisi pembakaran tahun-tahun lama. Tradisi ini populer dengan membakar boneka kardus yang mewakili peristiwa dan tokoh yang dianggap kontroversial atau kacau dalam beberapa bulan terakhir, menggabungkan kreativitas dan satire. Pada malam 31 Desember, warga Cali di Kolombia meluncurkan kembang api dan membakar boneka-boneka diiringi musik dan sorak-sorai di jalanan. Tahun ini, tokoh-tokoh yang paling menarik perhatian adalah Presiden Gustavo Petro dari Kolombia, Donald Trump dari Amerika Serikat, dan Nicolas Maduro dari Venezuela. Selain tokoh politik, juga terdapat representasi masalah sosial seperti krisis ekonomi dan situasi sehari-hari yang menandai suatu kota atau negara dalam banyak kasus. Manekin tersebut menyertakan pesan yang ditulis baik berupa ucapan selamat tahun baru maupun kritik yang diungkapkan dengan nada ironis. Tradisi ini bukan bertujuan untuk menyebarkan kebencian, melainkan berfungsi sebagai bentuk simbolis refleksi atas tahun yang akan berakhir.
Tradisi ini merupakan bagian dari warisan budaya dan populer yang dirayakan di berbagai wilayah Amerika Latin seperti Kolombia, Ekuador, dan bahkan Argentina yang terkait dengan ritual penyucian, kritik sosial, dan pembaruan energi. Pemirsa, lain lagi tradisi tahun baru di Buenos Aires, di mana warga membuat patung karakter untuk dibakar. Tradisi setiap tahun baru ini nantinya akan memperebutkan hadiah bagi desain terbaik. Warga La Plata, Provinsi Buenos Aires, merayakan awal tahun baru dengan membakar patung-patung besar dari kertas bubur. Patung-patung dibentuk menyerupai tokoh film dan animasi yang terkenal termasuk Avatar atau Lilo and Stitch. Warga setempat memulai tahun baru dengan membuat beberapa boneka yang disebut Momo, sesuai tradisi mereka dan membakarnya. Puluhan Momo ini dibakar dalam acara yang berlangsung setiap tahun pada jam terakhir tahun. Nantinya para pembuat Momo ini memperebutkan hadiah dari pemerintah kota bagi gelar desain terbaik. Sementara itu pemirsa, pertunjukan spektakuler digelar di Uni Emirat Arab menjelang tahun baru 2026. Di antaranya pertunjukan drone dengan armada terbesar yang mencetak rekor dunia Guinness. Festival Sheikh Zayed di kawasan Al-Watba Abu Dhabi menandai tahun baru dengan perayaan besar-besaran. Pertunjukan cahaya, kembang api, dan drone yang spektakuler menarik banyak pengunjung. Pertunjukan visual yang rumit ditampilkan dalam perayaan ini termasuk pertunjukan drone yang menggambarkan mendiang Presiden pendiri UEA Sheikh Zayed bin Sultan Al Nahyan dan pemimpin negara saat ini Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan. 6.500 drone membentuk 9 formasi udara 3D raksasa lainnya menjadi armada terbesar yang pernah digunakan untuk suatu pertunjukan tahun baru selama 20 menit. Selain itu, pertunjukan kembang api juga digelar selama 62 menit yang bertujuan untuk memecahkan 5 rekor dunia Guinness. Di sisi lain, pemirsa, warga Gaza merayakan tahun baru dengan sederhana. Di tengah situasi kemanusiaan yang masih memprihatinkan, lebih dari 2 juta warga Gaza masih bertahan di tenda pengungsian, berharap 2026 membawa solusi nyata untuk kehidupan yang lebih baik. Warga Gaza berbagi harapan mereka untuk tahun baru di tengah situasi kemanusiaan yang mengerikan, musim dingin yang brutal, serta banjir yang masih meluas. Meski genjatan senjata sudah berlangsung hampir 3 bulan, lebih dari 2 juta warga Gaza masih bertahan di pengungsian di tengah banjir dan badai musim dingin yang melanda. Tercatat 17 orang termasuk 4 anak meninggal dunia, sementara sekitar 90% tempat penampungan pengungsi terendam banjir sejak badai Desember melanda Gaza. Warga Gaza pun berharap dapat melihat terobosan nyata dalam memperbaiki kondisi kehidupan masyarakat. أتمنى لغزة انفراجة أكبر على المستوى الإنساني وعلى المستوى السياسي وعلى المستوى المعيشي للناس. الناس اليوم في الشتاء الأوضاع كثير مأساوية، الخيام كلها غرقت مع رأس السنة، وإحنا يعني بنتمنى إنه يكون في انفراج على المستوى الإنساني وعلى المستوى الإغاثي، إنه تخفف عن الناس وطأة الوضع اللي هم فيه. Sejak awal konflik pada tahun 2023, setidaknya 71.266 warga Palestina tewas dan lebih dari 171.000 lainnya terluka.